Halo, perkenalkan nama saya Supriyatna. Saya tinggal di Bekasi, Tambun. Saya bekerja di Home Finance, bagian collection. Dan saya sebelum ini saya mengajar pendidikan, latar belakang pendidikan saya. Dulu saya sekolah SD di SDN Baktisari, Tambun, lulusan tahun 1994, dan SMP saya di SMP PGRI 1 Tambun lulusan tahun 1998, dan STM di SMK Budi Perkasa lulusan tahun 2001. Agama saya Islam. Hobi saya nonton bola sama musik. Dan saya sekarang bekerja sambil kuliah, dan kuliah saya di IKMI Rizkina Cikarang. Dan di IKMI Rizkina itu tempat kuliah ilmu pengetahuan komunikasi manajemen dan informatika. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, dan hari ini saya ingin mempresentasikan soal motivasi kewirausahaan. Teori motivasi kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk membuat sesuatu, dan sedangkan motif adalah dorongan, kebutuhan, keinginan, dorongan ataupun impuls. Motivasi tergantung dari kepada kekuatan motifnya, kayak motif dengan kekuatan, dan motif dengan kekuatan terbersalah yang akan menentukan perilaku seseorang. Motif yang kuat mungkin saja berkurang apabila telah mencapai kepuasan atau mengalami kegagalan. Terdapat beberapa semacam teori motivasi yang memiliki sudut pandang berbeda, antara lain hierarki kebutuhan merupakan teori motivasi juga. Yang paling populer, Maslow membuat urutan kebutuhan manusia dengan asumsi bahasa kebutuhan seseorang tergantung dari apa yang telah dipunyainya, dan kebutuhan merupakan hierarki. Berdasarkan kepentingan, hierarki tersebut terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama tuh perwujudan diri, penghargaan, sosial, keamanan, psikolog. Bila satu kebutuhan suatu terpenuhi, maka akan muncul tingkah kebutuhan yang lebih tinggi, kebutuhan yang lebih rendah, kebutuhan yang lebih secara total. Bisa saja setelah sebagian kebutuhan terpenuhi, kebutuhan di atas. Contohnya kebutuhan psikologis yaitu makanan, udara, istirahat, seks, rumah, dan fungsi-fungsi tubuh lainnya berlingkungan dengan unsur-unsur itu. Kebutuhan keamanan contohnya bebas dari rasa takut, perlindungan terhadap bahaya, ancaman, dan kemiskinan, kayak gitu. Dan kebutuhan sosial bisa dicontohkan dengan afiliasi, asosiasi, diterima dalam persahabatan, kasih sayang.
dan kebutuhan penghargaan kayak termasuk prestasi tinggi kayak juara, kayak lomba-lomba segala macam menang, itu prestasi, kompetisi, kreativitas, dan kemandirian pribadi kayak kebutuhan segala macam. Kebutuhan perwujudan kayak prestasi tinggi, ekstensi dalam bidang yang digeluti atau peran yang dilakukan. Nah, ada beberapa teori, yaitu termasuk teori motivasi Hawthorne, merupakan hasil penelitian Elton Mayor di Halton, dan itu dimulai pada tahun 1924. Saat penelitian menemukan bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan perlu adanya faktor-faktor human relation. Jika karyawan mendapat perlakuan khusus secara pribadi, maka produktivitasnya akan meningkat. Dapat disebutkan bahwa si karyawan itu akan bisa bekerja senormal mungkin, dan hubungan personal ataupun penghargaan terhadap pribadi maupun kelompok. Motivasi pengaruh kerja seseorang, oleh karena itu perhatiannya dibina oleh seseorang berusaha kepada anak buah dan merupakan rekan kerjanya gitu. Ada juga teori X dan Y. Teori X adalah mengasumsikan bahwa kebanyakan orang lebih suka dipimpin, tidak punya tanggung jawab, dan ingin selamat saja. Mereka dimotivasikan oleh uang, keuntungan, dan ancaman. Hukuman manajer yang menganut teori X akan menganut sistem pengawasan dan disiplin yang ketat terhadap para pekerja. Itulah sistem X. Dan ada juga teori Y-nya, mengasumsikan bahwa seseorang menjadi malas bukan karena bakat atau pembawaan sejak lahir. Semua orang sebenarnya bersifat kreatif. Tugas pimpinan untuk merangsang dan membangkitkan kreativitas karyawan. Itulah tugas untuk pimpinan. Teori X dan Y itu dapat membantu memetakan kecenderungan orang. Misalnya seseorang sebetulnya menganut teori Y, tapi ketika ia menjadi pemimpin, ia perlu juga melakukan teori X. Sesuai teori X, misalnya dalam mengawasi dan bekerja. Dan ada juga teori pola A dan pola B. Teori pola A beranggapan bahwa orang atau individu tidak punya perasaan, tidak terbuka, suka menolak eksperimen, dan tidak mau mendorong orang lain. Teori pola B beranggapan bahwa setiap orang memiliki perasaan, punya tenggang rasa, bersifat terbuka, mau melakukan apapun, eksperimen, dan mendorong orang lain. Menyatakan meskipun pola A serupa dengan teori X dan pola B serupa dengan teori Y, sebenarnya tidak selalu.
Demikian dalam keadaan tertentu pola A bisa berhubungan dengan teori Y dan pola B bisa berhubungan dengan teori X. Kombinasi X A X B Y A Y B bisa saja terjadi. Kayak ada juga namanya teori Huygens, merupakan hasil studi Heisenberg. Dia Stewart menginterview insinyur dan akuntan tentang hal apa saja yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dan dalam pekerjaan. Dari penelitian bisa mempengaruhi orang lain, perilaku orang lain. Kategori pertama disebut faktor Huygens, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti kayak tempat kerja gitu. Faktor lingkungan yang tidak mempengaruhi ketidakpuasan dalam melakukan pekerjaan rincian faktor Huygens lain. Administrasi dan kebijaksanaan, gestur payers, kondisi kerja, hubungan interpersonal, uang, status, security. Kategori kedua disebut dengan faktor motivator, yang itu hal-hal yang memotivasi, yang membangkitkan gairah pekerjaan, yang bisa menyuntik semangat orang, itulah motivasinya. Termasuk faktor motivator kayak prestasi, contohnya penghargaan, tantangan, pekerjaan bertambah, tanggung jawab, ada kemungkinan pengembangan diri juga bisa termasuk motivasi. Dan teori motivator model Porter dan Lawyer pada gambar tadi itu ditunjukkan bahwa upaya tergantung pada nilai imbalan serta probabilitas untuk memperoleh imbalan tersebut. Sebaliknya, persepsinya upaya dan probabilitasnya imbalannya terpenuhi juga. Hal penampilan sesungguhnya bahwa bila seorang tahu dia mampu mengerjakan suatu tugas, penampilan sesungguhnya dari suatu pekerjaan ditemukan oleh supaya bisa mempengaruhi orang lain yang dicurahkan serta dipengaruhi oleh kemampuan seperti kondisi kerja dan status. Setelah imbalan dianggap seimbang, maka jadilah dalam organisasi bisnis, para wirausahawan harus menilai struktur imbalan dengan hati-hati melalui perencanaan yang teliti dan uraian yang teliti jelas tentang tugas-tugas. Kayak teori prestasi, contohnya pada dasarnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan akan kekuasaan, yang biasanya dengan need for power, dan kebutuhan akan afiliasi, dan bahasa Inggrisnya dengan need for affiliations, dan kebutuhan akan keberhasilan, bahasa Inggrisnya juga need for achievement. Teori ini mencoba untuk menjelaskan perilaku manusia yang berorientasi pada prestasi. Menurut teori tersebut, seseorang yang mempunyai need for achievement yang tinggi selalu mempunyai pola pikir tertentu ketika ia merencanakan untuk melaksanakan sesuatu. Selalu mempertimbangkan apakah pekerjaan yang akan dilakukan cukup menantang atau tidak.
Seandainya pekerjaan itu cukup memberikan tantangan, maka kemudian ia memikirkan kendala-kendala apa yang mungkin dihadapi dan pencapaian tujuan. Strategi apa yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala dan mengantisipasi konsekuensinya. Ciri lain dari need for achievement, ciri-cirinya itu adalah kesediaannya untuk memikul tanggung jawab sebagai konsekuensi. Kayak gitu semua achievement dan kemajuan dengan menginginkan kepuasan, mengenalkan konsep tentang kompetisi yang kemudian. Dan mungkin juga motivasi bekerja itu bisa diuraikan dengan kayak termasuk harus bisa memotivasi karyawan, memotivasi diri sendiri, dan memotivasi orang lain ataupun segala hal yang berhubungan dengan motivasi, dan harus bisa berkembang sejauh mungkin seperti apa yang sudah terjadi. Motivasi yang bermotivasi diri itu kayak kita tidak harus pantang menyerah untuk melakukan sesuatu dan apa yang harus kita lakuin. Tidak boleh ada kata menyerah, dan harus benar-benar tidak takut akan keseimbangan atau apa yang terjadi dalam mengarungi kewirausahaan. Intinya motivasi kewirausahaan itu adalah harus berani mengambil resiko ataupun bisa memotivasi diri sendiri, memotivasi orang lain. Intinya harus bisa bekerja keras dan harus bisa mengambil keputusan yang ada dan mengambil konsekuensi yang akan dilakukan setelahnya. Itu adalah motivasi untuk bisa menentukan semua bidang dalam kewirausahaan. Untuk bermotivasi jangan kayak contohnya harus bisa wirausaha, tidak boleh pantang menyerah dan tidak boleh harus selalu mengeluh, tidak boleh. Itu harus tetap semangat dan semangat terus. Dan mungkin Anda juga pernah merasakan ingin memotivasi seseorang dengan memotivasi kewirausahaan dan mengajarkan seseorang untuk berpikir secara jernih tentang apa artinya motivasi kewirausahaan, dan saya pun akan menjelaskan semua motivasi yang akan dilakukan motivasi kayak organisasi keputusan diambil secara kolektif, tidak menetapkan laba ataupun segala tujuannya. Motivasi harus semangat dan tetap semangat.
Menumbuhkan minat wirausaha. Minat seseorang untuk berwirausaha bisa muncul dari dalam diri, faktor internal ataupun eksternal. Mungkin Anda juga bisa menyimpulkan sesuatu. Semua ini, apa yang sudah saya katakan, ke segalanya. Ya, cukup sekian dengan motivasi-motivasi yang saya berikan tentang motivasi kewirausahaan. Semua saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.